Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama Ibu dalam pembelajaran biologi hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu ingin melanjutkan materi yang kemarin masih mengenai respirasi seluler. Kemarin kan kalau nggak salah kita di kelas sudah sampai ke glikolisis ya, gitu. Oke. Nah, mungkin sedikit review ya, bahwa yang namanya metabolisme kemarin itu dibagi jadi 2. Ada yang namanya katabolisme, itu merupakan reaksi penguraian, dan yang satu lagi adalah reaksi anabolisme atau itu, pembentukan ya, reaksi pembentukan molekul sederhana menjadi molekul yang kompleks. Nah, untuk yang respirasi, untuk yang katabolisme, salah satu contohnya itu adalah, respirasi seluler. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa yang namanya respirasi seluler itu, dia terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama ada glikolisis, kemudian ada dekarboksilasi oksidatif, dan yang berikutnya ada siklus Krebs, dan yang terakhir adalah transport elektron. Nah, yang pertama, mungkin itu adalah si glikolisis ini ya, yang kemarin sudah kita, bahas. Di mana glikolisis ini dia punya, peranan, dia itu untuk mengubah glukosa menjadi, asam pirufat. Tapi mungkin, kemarin juga kalian masih ingat ya, selain asam pirufat, dalam proses glikolisis ini dia dihasilkan apa aja? Ya, selain asam pirufat ya, di sini Ibu ingatkan lagi dia itu dihasilkan 2 ATP. Oke, kemudian ada 2 NADH dan yang berikutnya lagi adalah 2 asam pirufat. Oke. Nah, ini adalah yang dihasilkan oleh proses glikolisis. Dan glikolisis sendiri terjadinya kemana? Ingat ya, kalau respirasi seluler itu kan terjadinya di mitokondria. Tapi khususon untuk glikolisis, nah dia kemarin punya ciri apa? Satu, dia itu reaksinya apa? Reaksinya dia itu adalah anaerob. Nah, gitu ya. Terus yang kedua apa? Dia itu terjadinya di mana? Di sitosol, oke, atau sitoplasma. Jadi ini adalah bagian cairan pada sel gitu ya, selain organel-organel dan yang lainnya gitu. Jadi cairannya. Kemarin terus ingat lagi ciri khas dari yang glikolisis itu bahwa pada reaksi awal itu dia mempergunakan ATP ya. Jadi kemarin ingat kita ada hutang-menghutang ATP. Jadi pada proses glikolisis itu kalau nggak salah di langkah yang pertama dan yang ketiga di situ membutuhkan ATP sehingga sampai langkah yang ketiga kita tuh kemarin berhutang 2 ATP sehingga ATP yang dihasilkan itu tinggal 2. Nah, gitu ya. Itu adalah proses glikolisis. Nah, yang berikutnya itu kita masuk ke proses yang selanjutnya. Di sini kita punya ada asam pirufat nih. Nah, asam pirufat ini apa yang akan terjadi dengan asam pirufat? Si asam pirufat dia itu akan masuk ke tahapan yang selanjutnya atau ke proses yang selanjutnya, yaitu apa? Dekarboksilasi oksidatif. Jadi dekarboksilasi oksidatif itu adalah proses antara glikolisis dan juga siklus Krebs. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, di sini nih. Jadi kalau di sini tahapan yang keduanya siklus Krebs, tapi ingat reaksi antaranya itu adalah yang namanya dekarboksilasi oksidatif. Nah, yang mana sih dekarboksilasi oksidatif itu ini? Proses perubahan dari mulai asam pirufat sampai ke asetil-CoA. Inilah yang disebutnya sebagai DO atau dekarboksilasi oksidatif. Nah, tujuannya apa sih sebetulnya dari proses dekarboksilasi oksidatif itu? Prosesnya adalah untuk mengubah 2 molekul asam pirufat menjadi nanti itu 2 molekul asetil-CoA atau asetil koenzim A gitu. Oke. Yang pertama dulu nih, si DO ini dia tempat terjadinya di mana? Dia itu tempat terjadinya adalah di matriks matriks mitokondria. Nah, jadi dia itu terjadinya di matriks mitokondria. Oke. Nah, selanjutnya apa saja sih yang terjadi di sini?
Yang pertama, yang pertama itu terjadi adalah pelepasan. Nah, pelepasan atom C atau atom karbon sehingga nanti diikat oleh oksigen menjadi apa? Menjadi CO2. Nah, yang mana prosesnya? Lihat ke gambar. Di sini asam pirufat itu dia punya atom C-nya itu 3. 1, 2, 3. Lalu kemudian dia lepaskan 1. Nah, berarti yang awalnya 3 jadi 2. Nah, nanti di sini asetil-CoA itu dia punya atom C-nya berapa? Dia hanya punya atom C 2. Gitu ya. Nah, lalu yang kedua, dia adalah proses apa lagi? Yang kedua itu adalah proses pelepasan hidrogen. Nah, pelepasan hidrogen menjadi apa? Menjadi NADH. Yang mana prosesnya, Bu? Nah, ini lihat nih. Di sini terjadi pelepasan hidrogen, di mana nanti hidrogennya akan diikat oleh siapa? NAD+ menjadi apa? NADH. Itu ya. Jadi yang pertama tadi pelepasan atom C menjadi CO2, yang kedua pelepasan hidrogen sehingga menghasilkan NADH. Lalu yang ketiga apa yang terjadi? Yang ketiga yang terjadi itu adalah bergabungnya. Nah, di sini bergabungnya apa? Dengan koenzim A. Nah, yang sudah ada di matriks mitokondria. Nah, gitu ya. Jadi yang ketiga, proses yang terjadi itu adalah bergabungnya si asam pirufat tadi itu dengan koenzim A yang ada di matriks mitokondria. Nah, nanti maka hasil akhirnya terbentuk apa? Asetil-CoA. Jadi, kalau misalnya Ibu simpulkan di sini, hasil akhir dari apa ini namanya? Dari dekarboksilasi oksidatif ini apa aja? Satu, dibentuk apa? CO2. Nah, di sini berapa CO2 yang dihasilkannya? Dia itu 2 CO2. Kenapa Bu 2 CO2 bukannya ini satu? Ingat, karena molekul jumlah molekul piruvatnya ada 2. Nah, ini dari satu piruvat dia menghasilkan 1 CO2. Berarti kalau 2 molekul asam piruvat dia menghasilkan 2 CO2. Lalu yang kedua apa? Dihasilkan NADH sebanyak berapa? 2 NADH. Nah, yang berikutnya lagi yang ketiga apa? Dihasilkan 2 asetil koenzim A gitu ya. Jadi di sini nggak dihasilkan ATP tapi hanya dihasilkan 2 molekul CO2, kemudian 2 NADH dan 2 asetil koenzim A gitu ya. Nah, berikutnya baru nih setelah dia terbentuk asetil-CoA baru masuk ke tahapan yang berikutnya yaitu yang namanya apa? Krebs cycle atau siklus Krebs. Oke. Jadi dia masuk ke tahapan siklus Krebs. Nah, di sini itu kalau dilihat penjelasannya katanya siklus Krebs itu kan tadi ya kita punya karbonnya itu 2. Nah, di sini katanya gugus berkarbon 2 yang namanya asetil-CoA dia mulai memasuki siklus. Tempat terjadinya masih di matriks mitokondria. Kemudian di sini terdiri dari beberapa tahapan. Nah, lalu katanya masing-masing dikatalis atau dibantu oleh enzim-enzim khusus ya. Ingat karena enzim itu sifatnya apa? Spesifik. Nah, oke. Nah, nanti hasil akhirnya ada ATP, ada CO2, ada NADH, dan juga FADH. Oke, Ibu lanjut aja ya ke tahapan berikutnya yaitu siklus Krebs. Ingat, modalnya kita punya apa? 2 asetil-CoA. Oke, kita lihat yang ini aja. Nah, di sini dalam satu putaran ini yang berperan itu baru satu molekul asetil koenzim A. Jadi nanti kalau ditanya hasil akhir kita kalikan 2 aja ya. Jadi sekali lagi ini dari satu asetil koenzim A. Oke. Sebentar ya. Halo, Assalamualaikum.
Kelas berapa, Pak? Kelas 12 yang sekarang? Iya, yang sekarang mah iya, Pak. Jadi lintas minatnya itu informatika sama, geografi untuk yang reguler, kalau yang bilingualnya sosiologi sama informatika. Geografi sama informatika, kalau yang bilingualnya sosiologi sama informatika. Informatika aja, iya. Iya, muhun mangga. Muhun sami-sami, Pak, muhun. Oke, Ibu lanjutkan lagi ya. Jadi di sini siklus Krebs ini yang berperannya adalah baru satu molekul asetil koenzim A. Nah, ingat tadi asetil koenzim A itu dia punya berapa atom C? Dia itu punya 2 atom C. Ingat ya. Nah, langkah yang pertama apa? Itu adalah adanya pengikatan. Jadi asetil CoA ini diikat oleh siapa? Oleh oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini dia itu punya atom karbonnya adalah 4. Nah, jadi nanti itu asetil koenzim A akan berikatan oleh oksaloasetat. Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh enzim yang namanya siapa? Sitrat sintetase. Nah, sehingga nanti menghasilkan apa? Menghasilkan yang namanya adalah sitrat. Sitrat ini dia gabungan dari oksaloasetat dan asetil koenzim A. Sehingga nanti yang 2C ditambah 4C sehingga nanti dia bergabung menjadi 6 atom karbon. Jadi sitrat ini dia sudah punya 6 atom karbon. Nah, kemudian selain proses pengikatan, di yang pertama ini ternyata ada pelepasan koenzim A. Jadi koenzim A-nya dia lepas. Nah, sehingga bukan sitrat koenzim A lagi, tetapi sudah sitrat saja. Tuh ya. Nah, yang berikutnya, tahapan yang kedua, yaitu adalah perubahan dari posisi ya atau perubahan gugusnya gitu. Dia tetap sama-sama 6 atom karbon C, terdiri dari 6 atom karbon C, tetapi hanya ada perubahan dari strukturnya. Jadi dari sitrat menjadi isositrat. Dibantunya oleh siapa? Oleh enzim yang namanya adalah akonitase. Nah, itu ya. Berikutnya, dari isositrat, dia berubah menjadi alfa ketoglutarat. Lihat, dari 6C dia menjadi 5C. Artinya apa? Satu, ada pelepasan apa? C yang akan diterima oleh oksigen menjadi CO2. Nah, dibantunya oleh siapa? Oleh enzim yang namanya adalah isositrat dehidrogenase. Ingat kemarin kata Ibu, kalau misalnya ada dehidrogenase, ada enzim dehidrogenase, artinya apa? Ada pelepasan hidrogen. Jadi dalam proses ini, selain dilepaskan karbon, juga dilepaskan hidrogen yang akan diikat oleh apa? NAD+, sehingga menghasilkan apa? NADH. Oke. Nah, berikutnya dari alfa ketoglutarat ini terjadi proses yang sama. Proses yang sama itu apa? Satu, pelepasan karbon. Nah, sehingga dihasilkan CO2. Kemudian yang berikutnya pelepasan hidrogen yang diikat oleh NAD+, sehingga apa? Menghasilkan NADH. Lalu di sini dibantunya oleh enzim siapa? Alfa ketoglutarat dehidrogenase. Ingat ya, tadi ada pelepasan hidrogen, berarti ada enzim dehidrogenase. Nah, selain itu, di sini katanya ada penambahan juga koenzim A. Si koenzim A-nya dia masuk lagi di sini ya. Sehingga nanti dihasilkan apa? Suksinil koenzim A. Di mana dia punya atom karbonnya apa? 4C gitu. Nah, berikutnya tahapan yang keenam itu adalah perubahan suksinil-CoA menjadi suksinat. Ya. Nah, di sini terjadi prosesnya apa aja? Satu, di sini tuh terjadi
pelepasan koenzim A. Jadi koenzim A-nya dia lepaskan. Yang kedua, apalagi? Yang kedua itu adalah pelepasan fosfat. Nah, pelepasan fosfat, tetapi yang harus kalian ingat, nggak langsung diikat oleh ADP ya di sini, tetapi diikat dulu oleh siapa? GDP. Nah, nanti diikat oleh GDP, kemudian menjadi GTP. Nah, GTP ini setara sebetulnya nilainya dengan ATP, gitu. Nanti menjadi apa? Suksinat. Jadi di sini dihasilkan ATP. Nah, nanti dari suksinat dibantu oleh suksinat dehidrogenase. Nah, ada dehidrogenase lagi menjadi fumarat. Berarti kalau ada dehidrogenase ada pelepasan apa? Hidrogen. Tetapi, nah ada tetapinya. Di sini tidak diikatnya oleh NAD+, tetapi oleh FAD+. Menjadi apa? FADH2. Nah, ini hasilnya ya. Lalu berikutnya si fumarat ini dia itu berubah menjadi malat dibantu oleh enzim yang namanya fumarase. Tetapi yang jadi ciri khas dalam tahapan ini ada H2O. Artinya apa? Fumarase dia bisa bekerja dengan baik kalau ada air atau ada H2O gitu. Nah, selanjutnya dari malat dia menjadi oksaloasetat. Nah, jadi kembali lagi nih ke awal. Oksaloasetat dengan dibantu oleh enzim siapa? Malat dehidrogenase. Ingat ada dehidrogenase, berarti ada pelepasan apa? Hidrogen yang diikat sekarang oleh NAD+. Menjadi apa? Menjadi NADH. Oke, sekarang kita lihat di sini. Hasilnya berarti dari siklus Krebs ini apa aja ya? Oke, karena ini dari satu asetil-CoA, kita lihat dulu hasilnya apa ya? Dari, Ibu tulisin dulu biar nggak lupa. Dari satu asetil-CoA. Nah, kalau dari satu asetil koenzim A, dia itu dihasilkan apa aja? Satu, yaitu apa? CO2. Jumlahnya berapa? Di sini ada 2 CO2. Yang kedua, ada lagi NADH. Ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. Ya, berarti ada 3 NADH. Yang ketiga, dihasilkan apa lagi? Dihasilkan FADH. Jumlahnya berapa FADH? 1. Berarti di sini dihasilkan 1 FADH2. Ada ATP enggak? Ada. Berapa? Di sini lihat jumlahnya 1. Jadi dihasilkan 1 ATP. Ini dari 1 asetil-CoA. Sedangkan kita punya berapa asetil-CoA-nya? Ada 2 molekul asetil-CoA. Sehingga harus kita apakan nih? Kita kalikan 2. Jadi hasil akhir. Nah, hasil akhir apa? Hasil akhir dari siklus Krebs. Nah, artinya di sini 2 molekul ya, dihasilkan apa aja? 1, 4 molekul CO2, yang kedua 6 molekul NADH, lalu berikutnya yang ketiga ada 2 molekul FADH2, dan yang keempat dihasilkan apa? 2 ATP. Oke, gitu ya. Jadi ini hasil akhirnya. Nah, nanti tahapan yang selanjutnya adalah apa? Transport elektron. Oke, tetapi sebelum ke transport elektron, Ibu mau coba untuk review dulu ya dari awal di sini kita coba ya. Jadi kan di awal itu pada reaksi di sini ya, Ibu tulis respirasi seluler. Nah, dalam respirasi seluler ini yang pertama kita itu punya karbon sebanyak 6. Ini yang disebut sebagai apa? Glukosa. Gitu ya. Nah, kemudian si glukosa ini dia mengalami reaksi yang namanya apa? Glikolisis. Gitu ya. Nah, si glikolisis ini dia menghasilkan apa? 2 molekul yang punya atomnya itu jumlah atom C-nya 3.
Siapa? Ini adalah yang namanya siapa? Asam pirufat. Nah, selain asam pirufat yang dihasilkan, apalagi yang dihasilkan dalam proses glikolisis ini? Yaitu apa aja? Yang pertama ada ATP. Sebanyak berapa ATP-nya? Ingat, sebanyak 2 molekul ATP. Kemudian yang berikutnya lagi apa? 2 NADH. Gitu ya. Nah, ini jadi dalam proses glikolisis dihasilkan 2 molekul asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Selanjutnya dari glikolisis ini masuk ke proses berikutnya, yaitu apa? Dekarboksilasi oksidatif. Nah, di sini dihasilkan apa? Dihasilkan 2 molekul yang memiliki karbonnya itu 2, yang namanya apa? Asetil koenzim A. Nah, apakah hanya hasilnya itu 2 asetil koenzim A? Enggak ya, ingat tadi. Hasilnya itu ada apa lagi? Di sini dihasilkan ATP? Tidak dihasilkan ATP. Di sini hanya dihasilkan apa? 2 CO2 dan juga di sini dihasilkan 2 NADH. Gitu ya. Nah, yang berikutnya di sini adalah hasil yang berikutnya, si asetil koenzim A ini masuk ke tahapan berikutnya, yaitu yang namanya apa? Siklus Krebs. Nah, tahapannya siklus Krebs. Di sini dihasilkannya apa aja? Nah, dalam siklus Krebs ini, bentar nggak enak nulisnya ya. Bentar. Nah, di sini masuk ke tahapan yang namanya adalah siklus Krebs. Oke, nah dalam siklus Krebs ini dia dihasilkan apa aja? Yang pertama tadi dihasilkan ada 2 ATP, kemudian ada lagi di sini 4 CO2, lalu berikutnya lagi, bentar kurang atas. Di sini dihasilkan 2 ATP, kemudian 4 CO2, lalu ada 6 NADH, dan 2 FADH2, gitu ya. Nah, nanti apa yang akan terjadi? Nah, NADH dari glikolisis, dari dekarboksilasi oksidatif, lalu dari siklus Krebs ya ini beserta dengan si FADH2-nya. Nah, ini nih yang Ibu kotakin. Mereka ini akan apa? Mereka ini akan masuk ke tahapan berikutnya yang namanya apa? Transfer elektron. Nah, nanti jadi bahan-bahan yang akan diproses di transfer elektron itu adalah NADH dan FADH yang berasal dari mana? Glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Gitu ya. Nah, untuk hari ini kita sampai dulu ke sini. Nanti di yang berikutnya kita akan membahas mengenai apa? Transfer elektron. Tahapan-tahapannya apa saja dan apa yang akan terjadi dengan NADH dan juga FADH. Itu ya untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.